Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang di Morning Topics bersama RHB Sekuritas. Perkenalkan, saya Ilham sebagai Technical Analyst. Hari ini saya akan ditemenin oleh Pak Andre. Beliau merupakan Head of Research dari RHB Sekuritas dan hari ini beliau akan memaparkan informasi pasar serta sektor tertentu. Jadi, bila Smart People memiliki pertanyaan, bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Baik, sebelum itu kita akan mengulas terlebih dahulu mengenai beberapa berita yang sedang terjadi ya. Berita komoditas ya, Smart People. Komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Yang pertama, emas kembali positif ya, sebesar 0,54% ke 3.001 per troy ounce. Tampaknya pergerakan emas masih dalam uptrend-nya. Kemudian untuk emas per gramnya naik juga sebesar 0,87% ke 1.581.625 per gram. Kemudian silver atau perak yang terkoreksi sebesar 0,36% ke level 34.310. Ada minyak mentah WTI yang naik positif sebesar 0,6% ke 67,5 per barel. Ada gandum yang naik sebesar 2,22% ke 574 dan ada nikel yang terkoreksi sebesar 1% ke 16.372. Adapun berdasarkan aplikasi RHB Transport ID, untuk kemarin ya ada 383 saham yang ditutup menguat, 385 saham yang ditutup melemah, dan ada 275 saham yang ditutup stagnan. Adapun transaksi asing net buy-nya ada saham PSAB sebesar 68,9 miliar, ada saham Ratu sebesar 59,2 miliar, dan ada saham MDKA sebesar 40,8 miliar. Di sisi lain, net sale masih di saham-saham perbankan, saham BBCA sebesar 611 miliar, saham BMRI sebesar 304 miliar, saham BBNI sebesar 144 miliar, dan selanjutnya kita akan ke indeks ya, tiga indeks ya, top 3-nya yaitu ada basic material sebesar 2,28% yang bertumbuh ya, smart people. Ada sektor consumer non cyclical sebesar 1,11% dan ada sektor infrastruktur yang naik sebesar 0,36%. Nextnya kita akan ke market global. Saya coba stop share dulu, kemudian kita pindah ya, smart people. Baik untuk Dow Jones ya, kemarin ditutup positif sebesar 0,85% ke 41.841 ya. Tampaknya untuk Dow Jones sendiri pergerakannya ada technical rebound-nya smart people dengan rentang pergerakan di 41.402 hingga 41.917 ya untuk untuk indeks Dow Jones. Nextnya kita ke indeks DAX. Ya, ditutup positif juga kemarin sebesar 0,73% ke 23.154 dengan rentang pergerakan di 22.516 hingga 23.495. Selanjutnya kita akan masuk ke IHSG yang kemarin ditutup koreksi sebesar 0,67% ke 6.471. Sama seperti analisis sebelumnya ya, selama IHSG ini masih berada di bawah 6.500, masih ada potensi ke 6.365. Namun kalau misalnya kita lihat indeks Dow Jones tadi yang ditutup positif ya, hopefully IHSG akan menghijau juga hari ini ya Smart People untuk IHSG. Namun bila hari ini market terjadi koreksi lagi, potensi downside-nya itu sekitar ke level 6.365. Dan kalau kita berbicara mengenai rupiah, rupiah kemarin mengalami pelemahan sebesar 0,31% ke 16.395. Untuk resistennya atau batas atas rupiah sendiri masih ada di 16.439 dan area batas bawahnya atau supportnya di 16.266. Ya, kita doakan saja rupiah terus mengalami penguatan ya smart people. Nah, seperti yang dimention tadi, hari ini kita ditemani oleh Pak Andre dan sekarang sesi Pak Andre. Silakan Pak Andre untuk pemaparannya. Halo, eh, eh, selamat pagi. Semangat dua update hari ini di perbankan. Satu, em, update di Bank
BJB. Yang kedua kita ada update di Bank BCA. Bank BCA itu kebetulan dia baru mengeluarkan laporan keuangannya di Februari. Bank BJB kita lebih update riset di full year 2024 yang baru mereka announce beberapa sehari yang lalu ya. Em, kita mulai dulu dari Bank BJB. Bank BJB di report ini kita ada downgrade call kita ke sell dari sebelumnya netral. Ada dua sebab kenapa kita downgrade ke netral, kenapa kita downgrade ke sell ada dua sebab. Yang pertama adalah kinerja keuangan di full year 2024 itu ada penurunan yang cukup dalam, dan kedua memang ada isu di Bank BJB dari sisi governance di mana mantan presiden direktur Bank BJB eh, Pak Yudi itu terkena kasus hukum, sekarang sedang diperiksa oleh KPK berkait dengan dugaan, ini masih dugaan ya, adanya penggelembungan biaya advertising dan promotion. Jadi kita ada turunin ESG score di Bank BJB yang sebelumnya ESG skornya itu 3, kita turunin ke 2,5. Sehingga karena nilai ESG-nya turun, kita harus kasih diskon ke fair value-nya buat dapetin target price. Kita kasih diskon 10%. Kita bahas dulu yang pertama, untuk earning di 2024. Ini ada penurunan cukup dalam ya. Kalau kita buka tabel earning di sini kan, tabel earning kita bisa lihat angka Bank BJB secara partny itu di kuartal keempat ada penurunan 52,8% earning secara quarter and quarter. Secara year on year ada penurunan 40%. Juga kumulatif full year ini ada penurunan 20. Emang cukup cukup buruk ya, per- penurunan pertumbuhan earning ini. Dan kalau kita lihat di sini, hampir semua lini ini mengalami penurunan dari non interest income yang turun, biaya operasi yang naik, terutama ini biaya operasi ada kenaikan cukup tinggi di kuartal keempat, dan kemudian juga biaya provisi juga naik cukup banyak. Ini menyebabkan juga kita lihat mungkin outlook ke depannya agak berat buat Bank BJB. Makanya kita ada cut earning estimate kita, forecast kita di Bank BJB. Di tahun 2025 kita cut earning estimate di sekitar 9 persenan. Di 2026 kita cut sekitar 14 persenan earning estimate. Dan kita juga turunin target price kita. Jadi penurunan target price itu ada sebabnya ada dua. Pertama adalah penurunan earning estimate. Kedua juga yang tadi saya sebutkan di awal adanya penurunan dari nilai ESG. ESG skornya kita turunin ke 2,5 dari 3. Ini berkaitan dengan memang ada isu governance di Bank BJB yang tadi saya sebutkan di awal adanya dugaan markup dari biaya advertising. Jadi target price kita yang baru di Bank BJP itu sekarang di 670, atau ada downside potensial sekitar 12% ke harga closing yang ada di kemarin. Makanya kita turunin call kita dari netral ke sell saat ini. Kemudian update kedua ini lebih ke berita bagus. Kita banyak ngomong berita yang kurang enak ya di Bank BJB karena memang earningnya nggak kuat. Eh, Berita bagus datang dari Bank BCA. Bank BCA kemarin ada mengeluarkan laporan keuangan di bulan Februari. Ini laporan keuangan bulanan. Memang perbankan itu tiap bulan keuangan untuk angka bank only ya, tapi bukan angka konsolidasi, angka bank only aja. Dan kita lihat di sini angkanya cukup bagus. Secara year on year ada kenaikan yang cukup baik dari sisi net interest income ada kenaikan 6%. Di sini juga kita lihat ada kenaikan net interest margin secara year on year. Um, dan juga secara non operating income dari fee based income juga naik cukup tinggi, naik 10%.
sehingga total operating income itu naik 7%. Dan juga yang positifnya di sini kita lihat angka OPEX. Angka OPEX itu tumbuh, memang tumbuh tapi tumbuhnya lebih lambat daripada pertumbuhan operating income. Ini menyebabkan cost to income ratio-nya jadi turun. Jadi Bank BCA bisa lebih efisien dalam mengeluarkan biaya operasionalnya. Sehingga ini menyebabkan PPOP naik cukup bagus, naik 9%. Jadi walaupun memang ada kenaikan impairment cost, cost of credit di Januari Februari tahun ini dibandingkan Januari Februari tahun lalu, tapi kita bisa lihat um, angka uh, earning bottom line masih bisa tumbuh 8%. Jadi yang positif di sini di BCA pertama adalah kenaikan net interest margin secara year on year. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan non cukup bagus, naik 14%. Ini di atas dari guidance dari manajemen. Man on man juga kita lihat loan udah mulai tumbuh, itu positifnya. Negatifnya memang kalau kita lihat di sini posisi likuiditas masih ketat, di mana pertumbuhan loan itu jauh lebih cepat dari pertumbuhan deposit. Sehingga dari sisi likuiditas indikator kan dari loan to deposit ratio ini ada kenaikan. Jadi ini mencerminkan memang likuiditas masih cukup ketat di Bank BCA dan juga mungkin saya lihat bank-bank lain mungkin sampai Februari juga masih mengalami hal yang sama, masalah kendala di likuiditas. Tapi in overall kita lihat BCA ini performanya cukup bagus. Kita maintain buy. Ini salah satu bank yang kita suka dalam kondisi defensif ya. Dalam kondisi market yang volatile, ini BCA termasuk yang defensif karena dia kuat di sisi network buat dapetin deposit yang murah, jadi cost of fundnya lebih rendah dan juga kalau kita lihat dari sisi kualitas aset juga yang termasuk yang mungkin yang paling bagus kali di industri, di mana NPL-nya paling rendah dan juga ini membawa positif terhadap cost of credit. BCA kita target price-nya di 11.680, jadi upside potensial cukup besar di 36% upside potensial. Dan juga ada dividen yang cukup menarik, ada 4% dividen yield buat Bank BCA. Itu, jadi update-nya dua. Satu, berita yang nggak enak di BJBR, Bank BJB kita downgrade ke sell, tapi BCA risetnya kita lihat cukup bagus dan ya in overall ya balik lagi ya kita buat perbankan masih masih suka buat jangka panjang, cuma kita harus pintar buat main di volatility karena volatility kelihatannya masih akan cukup tinggi gitu Pak Ilham. Terima kasih Pak Andri atas pemaparannya. Mungkin dari sebagian smart people ada yang penasaran juga nih, kira-kira pergerakan saham BBCA seperti apa? Langsung saja ya, kita akan lihat chartnya di BBCA. Jadi smart people kalau secara teknikal ya kami nilai sebenarnya saham BBCA ini ada pola yang namanya double tops. Nah ini sebenarnya pola yang menandakan akan terjadi koreksi atau penurunan dari suatu saham. Dan untuk saham BBCA juga kemarin ditutup koreksi sebesar 1,71%. Nah, informasinya apa sih? Informasinya adalah bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham BBCA, entah belum punya saham BBCA atau mau average down dari saham BBCA, ini bisa dipertimbangkan di buy on support di 8.425 dengan target profit pertamanya di potensi upside sebesar 3,86% di 8.750 dan target profit keduanya di 9175 dan jangan lupa untuk level stop loss di 8150. Namun bila smart people memutuskan untuk target profitnya secara fundamental yang dipaparkan oleh Pak Andre, ini potensi upside-nya kurang lebih hingga 37,69% ya smart people untuk saham BBCA. Nah, sebelum kita masuk ke stock picks hari ini, kita akan mengulas dulu pilihan-pilihan saham yang kemarin sudah dipaparkan oleh Mas Fala dari MAPI, SMRA, dan juga Mika. Untuk MAPI sendiri masih buy on weakness ya, waktu itu di level 14.15 dengan target profit pertamanya di 14.85. Kalau misalnya kita lihat penutupan MAPI, ini masih ada potensi koreksi yang terbatas ya untuk entry-nya di 14.15. Kemudian untuk SMRA ini juga buy on weakness di area 388 dengan target profit pertamanya di area 410 dengan penutupan
untuk yang kemarin ya, walaupun positif, layaknya kekuatan sellers ini lebih banyak daripada buyers. Ini masih ada potensi koreksi terbatas di 388 dengan target profitnya di 410. Nextnya untuk saham Mika, untuk buy on weakness-nya di 2350, target profit terdekatnya di 2450 ya, masih dalam trading plan-nya. Baik, smart people, kita masuk ke pilihan saham. Ada MDKA, MBMA, dan juga BMTR. Tadi ada yang bertanya nih, saya ngintip-ngintip di kolom chat. Ada yang bertanya MDKA seperti apa. Nah, untuk MDKA sendiri, ini kemarin ditutup cukup signifikan sebesar 7,46% ke 1440 ya, smart people. Ini bisa buy on weakness. Ini sebenarnya ada dua strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, yaitu buy on weakness ketika hari ini saham MDKA ada koreksi ya, bisa buy on weakness di area 1400 kurang lebih ya 1405 dengan target profit pertama di 15.30 ya dengan potensi upside sebesar 8 persenan. Kemudian target profit keduanya di 17.20 hingga 17.25 dengan potensi upside sebesar 20 persenan. Dan level stop loss-nya di area 1310, 1310 dengan potensi downside-nya ya sekitar 6,76%. Next-nya di saham MBMA, ini juga kemarin sudah naik signifikan. Kami menilai bisa buy on weakness. Oh ya, untuk MDKA satu lagi nih, satu strategi lagi ketinggalan. Bagi smart people yang ingin memutuskan untuk membeli saham MDKA sekarang ya, target profitnya bisa langsung ke 1720 untuk target profit kedua dan target profit pertamanya di area 1580 untuk level stop loss-nya kurang lebih di area 1325 untuk saham MDKA. Nextnya MBMA ya bisa buy on weakness di area 304 dengan level stop loss-nya di area 280. Target profit pertamanya di area 338 dengan potensi upside 11% dan target profit keduanya di area 370 dengan potensi upside sekitar 20%. Nextnya kita ke saham BMTR. Untuk BMTR ini bisa trading plan-nya buy dengan target profit pertamanya di area 155 kurang lebih 155 ya 155 156 dengan potensi upside-nya 8%. Target profit keduanya di area 169 dengan potensi upside-nya 18% dan level stop loss-nya kurang lebih di area 130-an ya 130. Kami menilai untuk saham BMTR sudah breakout atau melebihi indikator MA10-nya ini masih ada potensi upside. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Bagi smart people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Untuk yang pertama pagi Pak dari Pak Endik Santoso minta tolong MDKA dan Pewon. Untuk MDKA sudah kita bahas ya. Sekarang kita ke Pewon. Untuk saham Pewon ya, ini masih ada potensi penurunan ya, Smart People ke level area supportnya 374. Masih ada potensi koreksi terbatas. Bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham Pewon, ini bisa menentukan target pertamanya di 398 hingga 400 dan target profit kedua di 418, toleransi risiko atau level stop loss-nya di 356. Kami menilai saham Pewon ini masih ada potensi koreksi. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya BBRI dan Elsa. Gimana Pak? Thank you. Baik Pak Haryanto, kita akan bahas sedikit mengenai BBRI. Nah, untuk BBRI sebenarnya masih dalam trading plan ya bagi smart people yang sudah membeli saham BBRI bisa di hold terlebih dahulu ya selama saham BBRI berada di atas level 3.650 masih ada potensi upside dan kalau misalnya kita uh, perhatikan Pak Andre bilang untuk saham-saham perbankan mungkin salah satunya BBRI ini untuk jangka panjang bisa dipertimbangkan ya smart people. Target profit pertamanya di area 4.000 dengan potensi upside sekitar 5,5% dan target profit keduanya potensi upside sekitar 13% di level 4.280 dan untuk level stop loss-nya di area 3.580 ya dengan potensi downside-nya sebesar 5,54%. Next-nya kita ke saham Elsa.
Untuk saham Elsa juga masih di area sideways ya. Ini sedang menguji di area resisten area 396. Ini bisa pertimbangan untuk buy ya untuk Elsa dengan target profit pertamanya di area 416 dengan potensi upside sebesar 5% dan target profit keduanya di area 440 dengan potensi upside sebesar 11%, serta level stop loss-nya atau toleransi risiko di area 380 ya untuk saham Elsa. Nah, mengenai saham BBRI tadi, kira-kira ada tambahan dari Pak Andri, Pak, secara fundamental? Saham BBRI, BBR memang kita lihat kalau dari laporan keuangan di Januari, dia terakhir kan baru keluar di Januari ya, itu ada kenaikan cost of credit yang cukup tinggi dan kenaikan cost of credit ini menyebabkan net profitnya itu ada penurunan. Jadi kalau kita ingat dulu sempat ada pressure terhadap saham Bank BRI ketika laporan keuangan Januari keluar. Tapi setelah itu ada analis meeting di mana manajemen menjelaskan bahwa kenaikan biaya kredit itu lebih disebabkan karena mereka menarik biaya di awal. Jadi alokasi buat hal terburuk. Eh, tapi buat jangka panjang mereka tetap mempertahankan guidance cash of credit itu berkisar antara 3 sampai 3,2%. Ini berarti apa? Berarti kita akan lihat nanti ada penurunan biaya yang cukup lumayan bagus di bulan-bulan berikutnya di Februari, Maret, dan April. Ini mungkin nanti kita waktu laporan keuangan Februari keluar kalau benar memang perkataan manajemen itu bisa kita pegang, seharusnya di bulan Februari itu akan ada kenaikan earning yang cukup bagus secara month-on-month basis. Jadi walaupun ada tekanan di Januari, kita lihat outlook ke depannya seharusnya bagus dan mudah-mudahan kondisi terjeleknya BRI udah kita lewatin. Dan kita lihat juga tadi sempat Pak Ilham beri kasih update juga secara teknikal jangka panjang juga BRI katanya cukup bagus. Ya BRI itu bisa dibilang uh, secara packing order adalah saham yang paling kita unggulkan sih di perbankan karena ya itu kita lihat secara fundamental juga kelihatannya the worst-nya udah mereka keluarin di Januari. Jadi mungkin news-news yang akan kita lihat di bulan-bulan berikutnya adalah seharusnya news yang lebih bagus daripada kondisi yang ada di Januari gitu. Itu rekomendasi buy dan upside potensinya juga cukup tinggi ya buat BRI ya. Kalau nggak salah di atas 20%. Wow, terima kasih Pak Andri atas pemaparannya dan bocoran ini Smart People. Nggak terasa Smart People, market sebentar lagi akan buka. Sepertinya waktunya untuk siap-siap ya bagi smart people yang sudah memiliki trading plan. Terima kasih atas semua pertanyaannya dan kami juga ingin mengingatkan bahwa ada promo menarik dari RDN Maybank yang berlaku sampai Maret 2025. Smart people bisa mendapatkan cash reward hingga Rp700.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Maybank. Smart people juga bisa menikmati komisi broker sebesar 0% untuk semua transaksi saham selama 30 hari pertama setelah membuka akun RDN Maybank. Khusus untuk nasabah baru RHB Sekuritas Indonesia yang bertransaksi melalui aplikasi. Dan ada promo dari Bank Panin yang bisa mendapatkan cash reward juga hingga Rp200.000 dengan cara membuka rekening baru menggunakan RDN Bank Panin. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih juga kepada Pak Andre atas pemaparannya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.